pada saat kita lagi panas terus membahas masalah, nggak akan ketemu solusinya. Yang ada malah kesalahan pasangan. Banyak orang kalau habis selingkuh tuh cuman minta maaf doang, tapi maaf itu nggak pernah menyelesaikan. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang super spesial. Karena beliau ini adalah seseorang yang sangat udah influence-nya gede banget. Apalagi di dunia percintaan. Wah, namanya adalah Lex The Praxis, atau yang biasanya disebut dengan Coach Lex. Hai Coach Lex. Hai Cia, apa kabar? Baik. Gimana Coach kabarnya? Kabar baik, sehat. Lagi agak bindeng hari ini suaranya. Mudah-mudahan nggak terlalu kedengeran. Masih kedengeran kok, masih aman. Dari suaranya aja udah menggambarkan wibawa cinta gitu ya. Ini lagi bindengnya nih. Padahal lagi bindeng. Oke. Coach, pertama thank you ya udah datang ke sini dan bersedia untuk sharing. Karena ada banyak banget temen di Instagram kita, di YouTube kita yang sudah penasaran apa yang akan kita bicarakan hari ini gitu. Tapi thank you for inviting ya. Thank you juga. Tapi yang pertama aku mau tahu banget dari Coach adalah langsung ke latar belakang aja. Jadi kayak gimana sih Coach ini tiba-tiba terjun ke dunia relationship itu tadi? Alright. Sejak kapan dan kenapa? Oke, saya coba ambil versi tersingkatnya ya. Sure. Versi tersingkatnya adalah saya memulai kelas cinta bersama dengan 2 co-founder lain. Jadi kami bertiga, kita memulai ini di tahun 2006. Wow. Ya, pada saat itu tidak ada, lebih tepatnya tidak ada orang yang bicara tentang cinta dan hubungan secara logis. Ya, pada saat itu semua orang ngomongin cinta ya pakai perasaan gitu. Segala sesuatu tuh harus pakai hati. Jadi di tahun 2006 itu kita mulai sharing di media sosial. Dulu awalnya belum Twitter malah. Dulu awalnya forum-forum online. Pada saat itu saya masih ingat dulu yang masih terkenal namanya Cafe Gaul, Forum Gaul, ada Kaskus juga pada saat itu gitu ya. Jadi kita sharing di sana pengetahuan, kesadaran tentang bahwa hubungan itu ada sisi logisnya. Ada sistematikanya gitu, ada mekaniknya. Nah, of course saya sama 2 teman lainnya itu sharing kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Saya ikut kursus beberapa course ya, tentang pengembangan diri, tentang neuro linguistic programming, tentang hipnoterapi dan yang lain-lainnya. Jadi kita sharing bukan opini kita sharing pengetahuan yang memang sudah diriset oleh ribuan orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita hanya penyuaranya saja. Nah, pada saat itu karena kita masih fresh ya, pada saat itu nggak banyak orang yang ngomongin, langsung gede gitu. Responnya 2 sih gitu loh, polar. Yang pertama, they love it so much, kayak ini ilmu yang keren banget, cinta kok bisa dibahas secara logika gitu kan. Yang sebelahnya lagi polarnya adalah kayak ini aneh nih, mengada-ngada nih, kok cinta pakai otak, cinta kan nggak bisa dimengerti gitu loh. Cinta ini tak ada logika, kata siapa tuh? Agnes Mo. Ya, kata Agnes Mo ya kan. Jadi di awal-awal ada polar opposite seperti ini, but pelan-pelan over the years sampai ke sekarang kan berarti sudah tahun ke-16 kurang lebih. Orang-orang sudah mulai memahami bahwa cinta itu bisa logis gitu loh. Apalagi setelah 16 tahun. Iya, it takes a lot of time gitu kan ya. Dan dibantu juga sama orang-orang yang sekarang mulai ngerti tentang mental health ya kan. Jadi mereka mulai ikutan bersuara. Awalnya mereka ngeledekin kayak cinta kok logika. Sekarang semua orang sudah ngambil buzzword yang kita bikin 16 tahun yang lalu itu, bahwa cinta itu logis. Jadi ya, saya bersyukur dengan kemajuan internet, ya, teman-teman mental health practitioner, teman-teman psikolog juga mulai bersuara kan sekarang tentang hubungan yang sehat. So I think iklimnya tepat nih buat Indonesia belajar tentang hubungan yang sehat. Orang-orangnya udah siap, walaupun akan selalu ada orang-orang yang kayak apa sih cinta kok dipelajari, kesannya receh gitu kan. Orang pikir yang namanya cinta tuh receh until they find problem in it. Begitu mereka ketemu problem baru mereka tahu oh ini nggak receh. So perjalanannya seperti itu, mulai dari orang-orang yang menyangka kita tuh asal ngomong, asal bunyi, sampai akhirnya mereka tahu oh yang diomongin Lex itu ternyata science gitu loh. Gue pikir opini, tapi ternyata science, it's based on a lot of research gitu kan. Salah satu fondasi pengetahuannya saya dari Dr. John Gottman. Saya nggak tahu Cia udah pernah dengar apa enggak. US ya? Ya dari US. Ya, saya ikut sekolahnya dari dia juga.
Jadi dia itu seorang peneliti, awalnya sebelum dia terjun masuk ke dalam dunia relationship, marriage dan sejenisnya, dia adalah seorang profesor bidang matematik di MIT. Oh wow. Jadi background awalnya dia orang yang belajar ilmu berhitung, ya kan, tentang semuanya dihitung. And then saya lupa apa yang membawa dia pertama kali, yang jelas dia penasaran kayak cinta bisa dihitung nggak ya? Pernikahan bisa dihitung nggak ya? So dia di awalnya sebelum dia terjun masuk ke dalam mempelajari ilmu psikologi, dia berusaha buat riset untuk mengkuantifikasi cinta. Wah, saya nggak tahu tuh kesannya berat banget kan, mengkuantifikasi cinta. Ternyata bisa. Dan karena itu berhasil, akhirnya dia mulai belajar ilmu psikologinya itu sendiri. Jadi dia menambah S2-nya lagi dan yang lain-lainnya untuk belajar tentang ilmu psikologi. Dan kemudian dia menikahi seorang psikolog juga. Sampai hari ini dia dikenal sebagai salah satu bapaknya ilmu tentang cinta. Jadi saya belajar sama si bapak itu gitu. Tapi banyak orang Indonesia nggak ada yang tahu gitu. Mereka pikir cinta pakai perasaan, mana ada ilmunya, mana bisa cinta diteliti, dibedah kayak buka kodok gitu. Apparently bisa. Gitu. Wow, menarik. Iya, tapi banyak orang nih nggak tahu kan kalau cinta itu bisa saya pun sebenarnya baru tahu hari ini ketika tadi off cam gitu ya. Terus coach dengan CEO yang berbicara tentang mekanisme dan lain-lain gitu. I was like, oke, ini saya awam ya tentang saya awam tentang dunia psikologi dan lain-lain gitu. I was like, oke, ternyata ada ABCD-nya gitulah dalam cinta gitu. Tapi untuk coach ini akhirnya menemukan titik bahwa oh ini orang-orang Indonesia nih bisa kok ada yang nerima gitu. Itu kapan? Pasti kan awal-awal susah banget tuh kayak untuk masukin ilmu itu. Saya nggak tahu kapan persisnya ya. Kapan saya tahu bahwa orang Indonesia akhirnya bisa menerima? I have no idea itu kapan gitu. Yeah. Dan saya nggak bisa kasih runut timeline-nya di mana tepatnya. But I think ketika mulai banyak orang bersuara tentang mental health, nah di titik itu tuh, ya saya nggak tahu tuh kapan tahun persisnya ya. Tapi di titik orang kanan kiri dikit-dikit mulai ngomongin soal masalah boundaries, itu salah satu keyword yang keluar. Orang mulai ngomong boundaries. Orang mulai ngomong privacy, orang mulai ngomong soal consent, gitu. Nah di titik-titik itu kayaknya, wow udah ready nih, gitu loh. Orang sudah mulai ready untuk belajar cinta secara lebih logis, lebih sistematis. Tapi ya it takes a lot of time dari 2006 sampai ke titik sekarang. Nah sekarang sih ini sudah booming lah. Semua everybody's talking about love, everybody's teaching about love currently. Gitu. And saya ngerasa saya menyambut itu dengan semangat sih, karena semakin banyak orang yang ngomongin, awareness-nya semakin tinggi dong. Gitu. Jadi gitulah kurang lebih. Justru semakin bersyukur lah ya kalau misalnya orang-orang semakin sadar. Yes. Karena menariknya seperti coach tadi bilang, dulu waktu bikin ini awal-awal ada yang mencibir, gitu, kayak ini apaan sih cinta kok dihitung gitu. Apakah itu menjadi salah satu yang aku bisa bilang menarik Kak Lex sometimes untuk kayak, aduh gue bikin ini lanjut nggak ya gitu, atau gimana? Well yes, di awal-awal karena we're struggling gitu ya untuk spreading the message, ya kan. Jadi kita agak ragu gitu kan, dan kita pikir kayaknya orang-orang Indonesia nggak ready nih. Sempat waktu itu saya lupa tahun kapan kita berpikir, jadi kapan ready-nya kira-kira, kita bahkan dulu ya sebelum sampai ke titik sekarang. Mungkin 20 tahun lagi kali ya ready. Pada saat itu kita pikir gitu. Ada teman kita yang mereka juga pebisnis, mereka jagoan bisnis, mereka bilang kayak, Lex, what your team is offering itu kayaknya masih jauh dari tingkat kesiapan orang Indonesia. Kata dia, lu tunggu 50 tahun lagi. Jadi kita sendiri menghitung 20 tahunan, teman-teman kita ngitung 50 tahunan. Jadi kita pikir kayak, wah lama nih. Mundur aja kali ya, nyerah aja kali ya. But saya bersyukur kita nggak menyerah pada saat itu. Ya, kita terus bersuara, sampai sekarang kita akhirnya jadi dipercaya oleh banyak orang. Kita salah satu motor yang pertama kali, bilang pionir mungkin ya kali. Ya, pionirnya yang menyuarakan kecerdasan relasi, itu kata yang kita pakai di kelas cinta yang saya pakai. Jadi relationship intelligence, kan sudah ada emotional intelligence, semua orang udah tahu zaman sekarang gitu kan. Kalau soal IQ juga orang udah tahu kan sebelum emotional intelligence. Nah kita mengangkat yang namanya relationship intelligence. Menarik. Gitu. Relationship intelligence itu suatu term yang aku juga baru dengar hari ini juga gitu. Dan aku percaya ada banyak orang yang butuh untuk tahu seberapa pentingnya kita tuh jadi intelligence dalam hal relasi gitu. Tapi aku kepo sama ini.
ini mungkin menyentuh ranah personal maybe ya. Cuman kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi gini, kan Kak Lex ini ada dalam ranah relationship coaching gitu kan. Apakah Kak Lex sendiri dalam hubungannya di rumah dengan istri gitu, atau dengan anaknya juga pernah ngalamin struggle yang nggak bisa dipecahkan juga? Pernah mengalami struggle every day. Oke. Every moment ada struggle. Tapi apakah itu tidak bisa dipecahkan? Ada beberapa hal yang memang kalau dari istilahnya John Gottman, gurunya saya, itu sudah perpetual. Istilahnya gitu. Perpetual artinya nggak bakal bisa kelar. Akan selalu begitu. Gitu loh. Jadi itu hal yang nggak bisa dipecahkan. Tapi ada banyak juga problem atau struggle saya sama pasangan yang bisa ketemu solusinya. Gitu. Perbedaannya adalah kita mesti tahu yang mana yang kita push, yang mana yang kita terima and let go. Nah banyak orang nggak tahu tuh, mereka orang pikir yang namanya masalah tuh selalu ada solusinya. Padahal tidak. Oke. Ya padahal tidak. Menurut penelitian John Gottman, kalau saya nggak salah ingat, sekitar 31% problem itu bisa kelar. 69%-nya nggak bisa kelar. Jadi lebih banyak yang nggak bisa kelar. Nah banyak orang nggak tahu soal angka itu. Ini yang saya bilang tadi, John Gottman itu latar belakangnya dari matematik. Jadi dia terbiasa mengkuantifikasi segala sesuatu. Jadi bisa ngitung gitu. Sekitar 31% itu tadi. 31% problem itu namanya solvable problems. Nah yang perpetual problem yang 69% itu artinya kalau berusaha cari satu jawabannya dipaksain. Ayo kita bahas terus sampai ketemu solusinya, biasanya kedua couples ini atau salah satunya jadi stres atau ngerasa tertekan, atau istilah teknisnya mereka flooded, dibanjiri. Jadi makanya kita mesti tahu yang mana yang kita push buat solusi, yang mana yang kita jabatan aja gitu loh, kita rangkulan aja. We cannot fix this, we have to accept this, and we have to celebrate our differences. So ya kalau saya mau bilang, saya sama pasangan saya problemnya banyak, perbedaannya banyak, struggle-nya every day, but we know yang mana yang bisa dikelarin, yang mana diterima aja. I think itu bagian dari relationship intelligence yang banyak orang nggak tahu. Kan saya yakin Cia pasti pernah dengar, kalau ada masalah harus langsung bahas. Itu pendekatan orang tuh. Kalau ada masalah harus langsung bahas. Itu pola pikir aku sih. Yes, ya saya juga dulu gitu. Okay. Padahal nggak bisa langsung bahas. Nah, teman-teman dibicarakan juga pasti udah ngerti. Pada saat kita lagi emotional, ya kan, ini clouded. Ya kan, clouded, judgmental kitanya. Jadi pada saat kita lagi panas terus membahas masalah, nggak akan ketemu solusinya. Yang ada malah kesalahan pasangan. Kita tahu, oh salah lo gini Cia, salah lo gini Cia. Itu sebabnya we cannot always discuss ketika masalahnya datang. Kadang-kadang we have to discuss besoknya atau lusanya gitu loh. Yang jelas nggak ngebahas itu masalah, ngebahas langsung pun biasanya jadi masalah. Lagi-lagi ini relationship intelligence yang most people don't know. Karena orang pikir yang namanya masalah harus cepet-cepet dikelarin. Wow. Itu aku baru tahu juga. Kayak selama ini aku personally hubunganku dengan pasangan juga, kita sama-sama sama-sama berpikir bahwa kalau misalnya ada masalah itu harus langsung diselesain hari itu juga. Dan itu benar sih, sometimes ketika kita memaksakan untuk ini harus kelar hari ini juga, sekarang sebelum matahari terbenam gitu, itu sometimes malah bikin overthinking di malam harinya ketika setelah pembahasan gitu kalau aku ya. Jadi kayak mikir ada banyak komplikasi yang terjadi lah kalau misalnya dipaksakan. Dan ini aku baru tahu kalau memang ada masalah yang nggak bisa nggak bisa langsung saat itu, dan pembahasannya mesti dicicil gitu loh. Jadi kayak we have to talk about it many times gitu, beberapa kali. Jadi ada problem yang saya sama pasangan saya sampai hari ini nih masih cicil ngebahas ya, karena belum kelar dari semenjak pertama kali kita nikah berapa tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar gitu loh. Tapi sudah mulai kelihatan ada sesuatu yang terang, dan kita sudah mulai tidak saling menyerang satu sama lain karena kita sudah ngobrolin tiap hari. Nah, kebanyakan orang kan nggak gitu. Mereka pikir masalah langsung bahas, langsung kelar sebelum matahari terbenam dari kata Cia kan. Ada beberapa yang bisa kayak gitu. Ada yang bisa, tapi ada juga yang enggak. We have to know the difference. Iya. Karena sometimes ketika ini masalah nggak kelar nih, and then the conclusion in our on our heads gitu, kadang suka gini, ini berarti kita nggak bisa bersama gitu. Ya kadang-kadang kita kecepatan ya ngambil kesimpulan ya. Iya, it happen. Apalagi anak-anak generasiku, aku kan 97 ya, which is
Gen Z ya, Gen Z. Jadi kita tuh kayak suka sesuatu yang cepat, suka mengambil konklusi juga secara cepat. Gitu. Right. So I guess ada banyak orang juga yang mungkin kalian juga Gen Z gitu, dan kalian nonton ini kayak ternyata gitu. Thank you so much for that, Coach. Tapi kita langsung ke segmen selanjutnya kali ya. Oke. Yang ini menarik karena kemarin kita di Instagram dan di YouTube juga kita bikin kayak question box. Kita tanya sama audience, kita bicarakan akan ngobrol sama Coach Lex gitu. Dan ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang kalian penasaran nih untuk tanyakan ke Coach, dan nanti Coach akan jawab secara langsung gitu, by logic. Gitu. Oke. So ini pertanyaannya. Kita sudah siapkan. Nanti ini ada 10 sih pertanyaan. Cuman nanti nggak semua dijawab. Jadi Coach bisa acak-acak terus pilih. Alright. Nanti mungkin sekitar 2 atau 3 kali ya. Oke. Kita langsung aja ya. Ini sungguhan random. Oke. You can choose. Oke. Alright. Oke. Buka? Ya, silakan buka. So what is the question? Interesting. Oke, pertanyaannya ya. Apakah love language physical touch selalu dikaitkan dengan seks? Wah, pertanyaan pertama udah gitu. Oke. Udah panas pertanyaan pertama. So what is the answer? Jawaban langsungnya dulu ya. Yeah. Nanti kalau kamu pengen tahu digali aja. Langsungnya jawabannya ya jelas tidak. Ya kan, physical touch itu tidak melulu terkait dengan seks atau sesuatu yang sifatnya nikmat dan merangsang gitu. Sekedar elus di kepala, orang bilangnya puk-puk gitu ya, puk-puk atau di punggung aja, itu juga adalah bentuk gestur yang menenangkan. Itu membuat kita merasa nyaman. Atau gini, itu kan beneran gestur ya, puk-puk ya. Sekedar duduk bersebelahan, kakinya bersentuhan aja, itu kan ada perasaan tersendiri, ya kan? Gitu loh. Atau kemarin saya baru buka kelas tentang love language juga, ada seseorang yang cerita di kelas itu, saya tuh ya di rumah, mereka sudah menikah, saya kalau lagi di rumah papasan, terus pas lagi papasan gini, jalan saya mau kemana, dia mau kemana, pasangan saya mau kemana, terus saya ditepok gitu pantatnya, cuma ditepok gitu aja, it feels good for me. Bukan dielus ya, bukan diraba, bukan petting dan yang lain, cuman kayak pok gitu aja. I feel special. Nah, itu salah satu bentuk ekspresi physical touch. Oke. Ya, jadi tidak melulu yang namanya gandeng-gandeng, remes-remes gitu. Enggak, memang itu salah satunya. Tapi ada banyak sentuhan yang tidak bersifat sensual, seperti kayak tepuk tadi, atau gendong-gendongan, atau pijit-pijitan. Ya, banyak orang yang ngerasa ketika gue dipijit sama pasangan gue, I feel supported. Right, gitu. Dan buat yang LDR nih, contoh saya mau ngasih juga buat yang LDR. LDR kan gimana caranya? Ya, aku LDR. LDR. Alright. Ya, buat LDR sering bingung, physical touch susah dong. Nah, yang namanya touch itu kan ada yang sensori kita, ada kulit gitu ya, ada kulit, ada pendengaran dan yang lain-lain. Jadi pada saat kita pakai baju yang menarik, ya, terus kita make upan, misalnya itu perempuan gitu, terus kita video call gitu, itu juga kita kan lagi menyentuh matanya dia. Jadi banyak orang pas video call, mereka ya gitu-gitu aja, kayak pulang abis mandi nggak diapa-apain, dalam keadaan yang lusuh gitu aja, terus video call, halo Beb, apa kabar? Feel-nya hilang. Sementara kalau lagi pergi ke kantor kan lagi dress up tuh, lagi dress up. Nah, sebaiknya kalau LDR itu kita bisa menyentuh matanya dia, jarak jauh ya, via video, dengan cara tetap jaga penampilan. Atau indera apa lagi yang bisa disentuh selain peraba, indera penciuman. Baju, kirim bajunya kita ke dia, dia kirim bajunya dia ke kita. Jadi sambil kita ngobrol, kita bisa cium. Nah, jadi indera penciuman kita yang diraba. Jadi sebenarnya physical touch itu luas, bukan cuman ini doang gitu loh, tapi mata kita, hidung kita, sama pendengaran juga. Misalnya kalau lagi telepon, lagi video call, ini LDR ya, ngomongnya kalau bisa suaranya dibuat agak lebih, Beb, apa kabar? Nah, itu kan kita disentuh juga nih. Jadi luas sekali, tidak melulu tentang seks. Iya, benar. Gitu. Memang agak terbatas kalau LDR ya, tapi tetap bisa kalau mau. Oke, saya sudah catat. Sebagai tim LDR ya. Oke, thank you Coach. Kita akan move to the next question. Alright. You can choose. Oke.
pakai ekstrim lagi. Panjang nih. Oke, saya pelan-pelan ya. Ya. Sudah terlanjur selingkuh, pengen mutus perselingkuhan ini, tapi bingung caranya apa? Harus ngaku ke pasangan asliku nggak ya? Oke, jadi si penanya ini selingkuh, ya kan? Dia pengen mutusin perselingkuhan. Dia bingung caranya harus ngaku atau tidak. Nah, di sini yang saya yakin rekan-rekan dibicarakanku, rekan-rekan psikolog dan profesional lainnya, saya sendiri kan relationship coach ini, saya tidak bisa bilang baiknya ngaku atau tidak. Karena ini keputusan adalah keputusan si penanya. Cuman saya bilang kayak gini, saya bantu aja nih. Kalau misalnya pengen putus, caranya putus adalah ya menyudahi, bilang sama si orang. Jadi ini dua level nih, satu memutuskan, kedua ngaku nggak ya, gitu. Jadi kalau hanya karena kita memutuskan, bukan berarti pasangan kita bakal terima, ya kan? Kalau di saya biasa di kelas saya bilang, abis kita ngaku kesalahan, kita perlu menebusnya. Jadi ngaku atau nggak ngaku saya nggak bisa bilang, karena tergantung dari pasangannya sendiri, tergantung dari si penanyanya ini sendiri, siap nggak sama resikonya. Karena ada yang ngaku malah jadi putus, gitu kan. Ada juga yang ngaku pasangannya malah sakit hati pada saat tahu, tapi lega kayak at least dia ngaku. Buat saya yang lebih krusial adalah setelah pemutusan ada penebusan nggak? Itu mekanik yang saya lebih krusialnya. Kalau misalnya udah mutusin, udah minta maaf, ngaku, terus tidak ada upaya penebusan, ya, tidak ada upaya nunjukin kalau gue tobat nih, gitu loh. Gue tahu gue salah nih, atau berusaha take care pasangan yang lagi down, karena pada saat dikasih tahu kan pasti down nih dia, pasti down. Nah, kalau kita nggak berusaha take care pasangan kita lagi down, nah kemungkinan hubungannya akan jadi nggak enak, ya kan. Jadi saran saya sih, sehabis ini saran yang terbaik nih ya, nggak harus diikutin. Setelah memutuskan, terus ngobrol sama psikolog. Ya, yang pelaku selingkuh ini, ngobrol sama teman psikolog. Biar dibantu berpikir baiknya ngaku atau enggak, gitu loh. Kalau misalnya ngaku pasti ada konsekuensi, nggak ngaku juga pasti ada konsekuensi. Cia percaya gitu gak? Ngaku ada konsekuensi, nggak ngaku juga ada konsekuensi. Karena contoh konsekuensi kalau nggak ngaku adalah kebawa guilty, kepikiran, dan kalau sudah kepikiran pasti kebaca nih gerak-geriknya sama pasangan. Dan ketika pasangan ada baca sesuatu yang aneh, dia jadi nggak bisa percaya. Dia nggak bisa percaya, kita nggak bisa cerita bahwa sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Jadi makanya saya rekomennya buat si penanya ini, kalau memang bingung, jangan ambil keputusan, cari bantuan profesional ke psikolog yang paling tepat, biar nanti dibantu berpikirnya mana yang lebih baik. Nah, kalau saya bilangnya, setelah dapat keputusannya, berikan penebusan. Kalau memang ngaku ya, kalau nggak ngaku, tetap mesti nebus juga sih. Contoh penebusan seperti apa? Contoh penebusan yang paling generik ya, yang paling generik sejenis-jenisnya adalah setelah ngaku atau nggak ngaku, lebih menumpahkan banyak waktu dan tenaga ke hubungan itu, lebih ngikutin bahasa cintanya pasangan, lebih taking care, lebih opening up, ngebatasin sama lawan jenis lain, gitu loh. Jadi banyak orang kalau habis selingkuh tuh cuman minta maaf doang, tapi maaf itu nggak pernah menyelesaikan. Ya kan, minta maaf tidak pernah menyelesaikan, minta maaf juga tidak pernah menyembuhkan, gitu. Minta maaf tidak pernah menghilangkan memori itu. Jadi si pelakunya ini perlu menunjukkan perubahan, ya kayak tadi, ngebatasin dirinya dari lawan jenis lain mungkin, gitu, atau jadi lebih komitmen sama pasangannya, jadi lebih baik, dan yang lain-lain. Jadi penebusan yang generik tuh kayak gitu, apapun yang sifatnya memprioritaskan hubungan, apapun yang sifatnya taking care pasangannya, itu penebusan. Tapi saya bilang generik karena si pelaku mesti nanya sama pasangannya, kayak, kamu pengennya aku jadi seperti apa sih ke depannya? That's the best penebusan. Tanya sama dia, biar pasangannya yang kasih insights, apa sih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditumbuhkan dalam hubungan. Jadi nggak ngarang-ngarang sendiri. Banyak laki-laki, ini saya mau kasih contohan deh. Banyak laki-laki, saya nggak tahu nih penanya laki-laki atau perempuan, ketika dia selingkuh, dia sadar, dia aduh gue salah nih, gitu kan. Terus dia ngaku, dia minta maaf, terus dia nggak nanya sama pasangannya, ini laki-laki ya, gue mesti ngapain. Dia si
cowoknya, ya gue fokus kerja aja mulai sekarang, gue nggak mau ngerjain lain, gue cari uang aja. Jadi si cowoknya berusaha menebus dengan cara cari uang, tapi itu sebenarnya nggak relate sama kebutuhan si ceweknya gitu loh. Jadi cowoknya tambah sibuk kerja, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi karena kemarin baru luka kan gitu loh. Jadi si cowoknya perlu lakuin yang lain nih. Jadi kalau cowoknya ngotot cuma cari uang doang, si ceweknya nggak ngerasa ditebus. Jadi percuma dong nih cowoknya kerja keras cari uang. Ini yang kayak saya bilang, penebusan nggak bisa generik sebenarnya. Harus tanya sama yang terluka. What do you need from me? Gitu loh. Yang bisa saya provide supaya kamu lebih heal atau kamu lebih apa istilahnya, validated. Gitu Cia. Wah, aku dari tadi dengerin kayak wah, pengetahuan baru semua ini buat saya yang awam. Gimana kalau kameramennya, apakah juga kayak wah ini buat hubungan saya juga bisa relate nih. Nah, aku percaya ada banyak kalian yang pasti sangat terbantu dari jawaban coach gitu. Kalian bisa follow juga Coach Lex di Instagram, di YouTube ada kelas cinta, itu ada di sana, ada banyak ilmu tentang cinta yang bisa kalian pelajari. Last question maybe. Alright, okay. Okay. Semoga beruntung. Okay. Alright. Ini nyambung nih. Sudah beberapa kali lakuin kesalahan, aku minta maaf kok. Tapi gimana ya cara balikin kepercayaan dia lagi? Ini nyambung. Exactly. Ya, jadi saya continue aja sesuai dengan penjelasan yang tadi. Jadi banyak orang pikir gitu, kalau gue udah buat salah ya gue minta maaf. Tapi tadi saya udah bilang kan, maaf tidak menyelesaikan. We have to show attitude, perilaku, bukannya pernyataan. Ya. Nah, jadi kalau ditanya gimana cara balikin kepercayaannya si pasangan yang dilukai ini, maka si pelaku mesti tanya sama dia, bukan tanya sama orang di internet, tanya sama netizen, bahkan nanya sama psikolog atau coach. No, tanyanya sama orang yang dilukai. Kayak, babe, ini contoh kalimat yang enak ya, yang biasanya akan membantu pasangannya mau ngomong. Babe, aku tahu kemarin aku melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dan aku menyesal sekali dengan itu semua. Aku melihat kelakuan aku kemarin itu membuat kamu terluka dan kamu susah percaya sama aku. Aku mau nebus itu semua. Can you tell me hal-hal apa aja yang kalau kamu lihat itu akan menambahkan kepercayaan kamu 10% aja. Ya, contoh ngomongnya gitu. Jadi jangan kayak gue kan udah minta maaf gitu. Masa lu nggak bisa move on sih? Kok lu nggak bisa melupakan yang telah lalu sih? Nggak bisa. Tidak sesimpel itu. Nggak sesimpel. Jadi pertanyaan yang lebih mudah dijawab sama orang yang terluka adalah, apa yang bisa aku lakukan, babe, supaya bisa menambahkan kepercayaan kamu 10% aja. Ya. Nah, kenapa disebut kata 10%? Supaya si pasangan tuh mikirnya simple aja gitu loh. Kayak misalnya, I need you to let me know ketika lagi pulang lembur, lagi ada di mana. I need you to show our relationship di medsos. Jadi yang diminta cuma 10%, tapi kan banyak yang diminta gitu loh. Ya, jadi yang diminta yang kecil-kecil. Nah, semakin banyak kita ngelakuin hal yang kecil-kecil, itu akan ngebantu pasangan kita heal. Tapi ini poin lagi nih. Kita ngelakuin yang kecil-kecil tapi pasangan kita nggak ke psikolog juga nggak. Biasanya sih nggak secepat itu prosesnya. Ya, karena kita apapun upaya penebusan kita nggak bisa menggantikan upaya healingnya dia. Jadi si pasangan kita ini yang terluka ini perlu mendapat penebusan dari kita, dan dia juga perlu dapat pendampingan dari psikolog. Nah, kalau dilakukan ini bareng, kepercayaannya pelan-pelan bisa balik. Gitu. Jadi yang memegang kuncinya adalah si orang yang terluka, bukan saya bisa kasih tahu nih cara balikin kepercayaan nih, nggak bisa, karena kan saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hubungan. Jadi ini yang saya sering alami nih, Cia, nih orang nanya sama saya, Coach Lex, apa yang aku harus buat supaya pasangan aku tuh setia sama aku? Terus saya balikin, kamu kok nanyanya sama saya? Emang saya pasangan kamu? Harusnya kan kamu nanya sama pasangan kamu, gitu loh. Tanya sama dia, karena dialah yang tahu jawabannya. Nah, seringkali orang jawab balik kayak gini, tapi aku udah tanya dia nggak mau jawab, atau dia nggak bisa jawab, atau dia jawabnya kayak nggak jelas. Saya bilang sama si orang ini, tanya lagi.
tanya terus. Karena kalau kita nggak nanya, kita malah cari ke internet gitu kan, atau kita cari-cari baca di buku, kemungkinan jawabannya malah ngaco. Karena ingat ya, kuncinya ada si orang yang terluka itu. Dialah yang paling tahu apa yang bikin hatinya pulih. Dialah yang paling tahu apa yang bikin kepercayaan dia balik lagi. Jadi harusnya nanya sama dia, bukan sama expert, netizen, influencer, dan yang lain-lainnya. Gitu. Wow. Tadi seperti Kak Alex bilang, jangan lupa untuk cari bantuan profesional atau psikolog, karena aku sendiri kemarin jujur aku baru pertama kali ke psikolog juga gitu kan. Dan ketika di psikolog itu ternyata beliau ini memberikan cara pandang yang netral gitu loh, yang bukan yang kayak kalau misalnya aku ngomong masalah itu ke orang tua atau ngomong masalah itu ke siapa gitu, bisa jadi jawabannya itu subjektif. Jadi kayak berdasarkan nggak tahu apa yang dia rasa benar atau gimana gitu. Tapi kalau ke psikolog itu dia lebih jawabannya netral gitu. Jadi kayak berdasarkan keilmuan secara psikologi, dan yang pasti untuk membuat kita ke arah yang lebih baik, itu udah pasti sih. Nggak mungkin kita dibawa mundur gitu. Coach, boleh nggak kalau satu pertanyaan lagi nih? Soalnya aku kayak seneng banget nih denger jawabannya. Jawabannya keren banget loh. Oke. One more question. Bonus. Oke. Gimana cara ngedate tanpa boros? Soalnya tiap kali jalan sama pacar, pas totalan di rumah ternyata habisnya banyak banget. Kasian. Bokeh ya. Oke, jadi ini bocornya gara pacaran ya. Iya. Ya, kalau kayak gini, ini campuran jawaban logika sama jawaban common sense maksudnya. Jawaban common sense sama jawaban yang rekomendasi. Common sense-nya adalah gini. Kalau kita sudah tahu nih, si penanya kan udah tahu nih, setelah abis jalan abisnya banyak. Berarti mulai dari sekarang di budget. Ya dong, itu jawaban common sense aja. Di budget aja. Kita mesti punya budget pacaran istilahnya. Budget jalan-jalan itu ditentuin dalam 1 bulan berapa bagi 4. Udah. Jadi 1 minggu boleh habisnya sampai mana gitu kan. Nah, kalau nanya budgetnya berapa, nah ini nanya sama financial consultant atau financial expert atau apalah gitu loh. Mereka yang bisa membantu menghitungkan. Tapi kalau dari common sense-nya adalah tentuin batasnya berapa. Karena nggak bisa ngikutin hati. Kalau kita ngikutin hati, baunya belanja mulu, maunya beliin mulu, maunya traktirin mulu sepuas-puasnya, nggak bisa. Jadi kita mesti ada koridornya, limitnya. Kalau saya pribadi sih, ini sekarang pandemi ya. Kalau pandemi kan banyak orang nggak jalan-jalan, berkurang lah sebelum pandemi. Tapi sekarang orang udah mulai liar jalan-jalan. Saran saya, ini saran ya, nggak harus diikutin. Saran saya, sepakatin angkanya berapa. Dengan pasangannya. Dengan pasangan. Kalau belum bisa sepakat, kasih tau angka masing-masing. Beb, aku bisanya sekian, aku ngerasa ini sekian. Kamu berapa? Terus ketemu di tengah. Is it okay untuk ngomong dari pacaran, dan misalnya kayak dari awal mereka ketemu misalnya first date gitu, gue cuma punya uangnya segini. Mungkin first date maksudnya udah pacaran ya? Ya udah pacaran. Kalau udah pacaran ya boleh-boleh aja. Kalau belum PDKT jangan. Ya nggak usah, nggak perlu bilang seperti itu gitu. Nah, ini lagi salah satu kebiasaan buruk orang kalau lagi PDKT. Orang kalau lagi PDKT kebiasaannya adalah, terutama cowok ya, jor-joran tuh, traktirin, ngasih uang banyak. Bukan ngasih uang sih, ngasih kado, segala macam. Akibatnya kebiasaan mentraktir di depan itu mau nggak mau terpaksa mesti dilanjutin. Ya kan, setelah pacaran. Jadi ketika lagi PDKT aja keluar 1 juta seminggu misalnya gitu kan, nanti setelah pacaran angkanya harus jadi naik. Karena kalau nggak naik kayaknya nggak cinta. Gitu kan. Itu soalnya saya bilang pas lagi PDKT jangan jor-joran pakai uang gitu. Terus juga kalau kita bicara soal kado, nih salah satu kebiasaan buruk orang, kalau kado itu biasa ngasihnya yang mahal-mahal. Akibat itu akan jadi masalah, karena kado tahun ini 1 juta. Tahun depan kalau dikasih di bawah itu kan biasa sih yang penerimanya akan ngerasa gimana gitu loh. Jadi jangan pakai patokan nilai kalau mau ngasih kado. Demikian juga kalau lagi kencan jalan-jalan, jangan patokannya pakai harus yang mahal. Karena nanti kalau udah berumah tangga aja tahu kok segala sesuatu harus dibajetin. Nah, apalagi pacaran. Gitu. Jadi dibiasakan ngobrol budget dari semenjak pacaran. Nah, budget tiap orang beda-beda. Tanya sama financial coach supaya yang tepatnya seperti apa. Justru menurut saya tuh
latihan yang baik. Kita lihat pasangan kita bisa ngehargain nggak kalau gue taruh boundaries di sini. Gue cuman maunya sekali ketemu atau 200.000 sekali ketemu. Kalau dia nggak ngehargain, kalau dia nganggap ih apaan sih, dia kok nggak mau keluar uang lebih banyak, berarti kan ada values yang berbeda, gitu loh. Ya kalau memang beda ya jangan dipaksakan, gitu kurang lebih. Wow, noted. Saya sudah catat semuanya, Coach, dan saya tahu kalian juga pasti kayak oh gitu ya, gitu. Apalagi untuk kita yang masih dalam tahap pencarian gitu ya, itu bagus banget untuk jadi ini sih, catatan untuk kita cari pasangan yang terbaik buat kita. Kalau misalnya udah value-nya dari awal, udah wah ini kok gini gitu, mending dipikirkan lagi. Justru dari awal Cia, dari awal kalau ada sesuatu yang penting bagi kita diomongin. Misalnya bagi kita budget itu penting, menabung itu penting, aset itu penting. Dari awal diomong. Banyak orang kalau lagi baru pacaran justru nggak mau ngomongin, takut putus, ya kan? Kalau ada perbedaan prinsip, oh kayaknya dia boros, gitu kan? Sementara aku sukanya nabung, nggak mau ngomong kayak jangan diomongin nanti malah jadi berantem, jangan diomongin nanti malah jadi putus. Keliru menurut saya ya. Justru dari awal diomongin. Supaya kalau ternyata memang nggak bisa nyambung, ya kita tahu sama tahu kayak, wah kayaknya berat ya, kita terang dan gelap ya, ya mungkin nggak perlu dipaksain. Jadi di awal-awal pacaran kita perlu terbuka sebanyak-banyaknya sama pasangan kita ya, supaya ketahuan dari awal. Wah, thank you Coach untuk semua ilmunya ya tadi dari awal sampai akhir. Udah jawabin pertanyaan teman-teman juga. Thank you so much. Sama-sama. Pertanyaannya lucu-lucu, tapi ya ini pertanyaan yang real banget. Memang tiap hari orang biasa nanya yang kayak gini-gini sih. Iya. Tapi kalau Coach Lex sendiri di bidang yang dikerjakan itu orang-orang biasanya lebih tanya masalah toxic relationship atau lebih ke maintain the relationship. Biasa starting pointnya ngomongin soal toxic awalnya gitu. Mereka datang dengan iya nih pasangan gue gaslighting atau pasangan gue silent treatment. Awalnya di situ biasa. Jadi people come up with first problem. Nah dari first problem itu karena sama saya bentuknya coaching ya. Jadi kita akan gali. Jadi maunya apa? Gali ke depan ya. Gitu. Kalau misalnya dia tidak gaslighting, maunya kamu dia ngapain? Dia biasa akan bilang, maunya aku dia lebih mendengarkan, dia validate my emotions. Nah, kita belajar tuh gimana cara bantu pasangan validate emotion. Jadi bukannya gimana fixing yang masa lalu, karena itu adalah di ranahnya teman-teman dari psikolog. Kalau sama saya, kita berusaha melatih masa depan yang lebih baik. We create our future. Gitu. Wow. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya butuh jawaban seperti yang tadi Kak Lex sampaikan, kalian bisa cari ya di Kelas Cinta, hubungin coach gitu. Langsung lewat Instagram paling cepat gampang. Lewat Instagram paling cepat. Di apa Instagramnya? Instagramnya @LexThePraxis. LexThePraxis gitu. Dan Coach, terima kasih sekali lagi ya buat waktunya. Sama-sama. Ini enak ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Bicarakan, karena saya ngerasa di zaman sekarang yang namanya ngobrolin tentang percintaan itu perlu dibawa ke ranah yang lebih bahas kesehatan hubungan. Jadi nggak cuma ngomongin yang toksik-toksiknya aja. Orang kan sukanya gitu, apa sih tanda-tanda pasangan toksik? Gitu, ya nggak salah sih ngomongin. Tapi kita perlu juga ngomong, apa sih tanda hubungan sehat? Itu tuh kayaknya yang lebih penting. Apa sih tanda hubungan bertumbuh? Apa sih tanda ada cinta? Gitu. Yang orang tanya kan, apa sih tanda dia selingkuh? Apa sih tanda dia nggak setia? Apa sih tanda dia nggak serius? Ini dua hal yang berbeda. Fokusnya udah beda. Fokusnya udah beda. Jadi kita perlu perbanyak nih sama teman-teman dibicarakan untuk ngomongin yang sini nih, hal-hal yang sehatnya, nggak cuma ngomongin penyakitnya doang. Gitu. Itu menarik. Jadi kita bisa angkat dari tim konten sendiri. Of course kita akan angkat tentang healthy relationship juga gitu. Karena ini sungguhan sebuah pandangan baru sih tentang oh iya ya ternyata orang pada fokus sama toksiknya dan akhirnya fokusnya adalah blaming gitu kan. Iya, mereka nyari gini, orang zaman sekarang kan mereka suka nyari istilah-istilah baru buat blaming pasangannya. Pasangan gue itu inner child-nya belum sembuh gitu kan gitu. Pasangan gue itu gaslighting gue. Pasangan gue itu breadcrumbing gue. Manipulatif. Iya, manipulatif gue. Jadi mereka belajar ilmu-ilmu kesehatan mental untuk nuduh pasangan gitu loh. Untuk bilang gue victim nih. Well, it doesn't help biasanya. Kita perlu belajar sehatnya gimana. Instead of cuman belajar sakitnya, belajar sehatnya juga.
Mungkin sama seperti kalau olahraga ya. Tadi sebenarnya kita off cam sudah ngomong gitu. Cuman tadi ini aku mau angkat lagi karena bagus banget. Kalau olahraga, kalau misalnya kita cuman cari mau berototnya aja gitu dengan olahraga, 2 bulan 3 bulan bisa gitu. Tapi untuk maintainnya supaya dia tetap sehat, kita perlu untuk konsisten memaintain itu dengan olahraga yang rutin itu tadi. Gitu. Mungkin kalau Coach Lex itu lebih ke setelah dia berotot, sudah atau belum berotot mungkin gitu loh, masih biasa aja gitu, belum ada muscle yang kayak gimana masih belum terlalu, intinya gini, bukan sakit, tapi kayak lagi biasa-biasa aja. Kalau pengen belajar gimana supaya otot hubungannya lebih kuat, supaya lebih mudah percaya, supaya jadi bisa merasa aman dan secure dalam hubungan, nah itu berarti yang dilatih otot-otot kesehatan. Itu bukannya cari obat, tapi cari vitamin. Yeah. So you're the vitamin. Bisa dibilang pengedar vitamin. Pengedar vitamin. Oke. Dan Coach, I'm definitely one day akan pakai jasanya with my pasanganku. Gitu. Salam sama pasangan yang LDR. Iya, thank you. Semoga kita berhasil sampai ke jenjang yang lebih serius. Dan see you. Terima kasih buat waktunya hari ini, terima kasih buat ilmunya. Next time kita ketemu lagi ya. Pasti. Oke, gitu. Thank you ya. Thank you so much. Dan teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Don't forget to always engage with us dengan cara subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube bicarakan.id. Sampai jumpa semuanya dan see you.